Shalom. Bila nama Tuhan kita oleh karena ibadah kita pada saat sore hari ini kita ajak hebat untuk kita pujikan pujian.
satu perkara kami ingin lebih dalam lagi mengenal kepada Tuhan. Sebagaimana Engkau telah mengenal di dalam kehidupan kami, demikian pula di dalam kehidupan kami ingin semakin mengenal kepada Tuhan. Dalam pengenalan inilah kami akan semakin setia dan mengasihi kepada Tuhan. Bersyukur pada sore hari ini untuk kesempatan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami lewat ibadah yang masih Tuhan anugerahkan pada sore hari ini. Dan dalam lewat ibadah ini pengenalan kami akan Tuhan akan semakin lebih dalam lagi, lebih dari pengenalan kami terhadap yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau melawat setiap kehidupan kami. Hadirat Tuhan boleh kami rasakan. Persekutuan secara pribadi boleh semakin nyata di dalam kehidupan kami. Memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Mu yang saat ini telah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini ke dalam tangan kami serahkan. Baik leader, singer, pemain musik, ketukan LCD, demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau lengkapi kami dengan hikmat-Mu. Engkau nyatakan kuasa pengurapan-Mu melalui hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat di dalam pelayanannya terhadap jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan, Tuhan jaga, lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka pada tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan yang berebut berkat Tuhan yang Kau sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama seperti kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini. Kalian siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Tidak ada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang kita rasakan saat ini kami jalan. Mari kita siapkan tubuh, jiwa dan roh kita datang untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Seperti pujian pertama kali tadi dikatakan bahwa kita adalah sebagai penyembah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita pujikan Dia sampai kepada Dan rasa
pikiran orang lain, tapi juga hidup berharga.
yang Tuhan nyatakan kepada kita pada malam hari ini. Syukur hanya bagimu Allah Yesus Kristus. Kalau saat ini Engkau memberikan satu kekuatan bagi kami, kesehatan tubuh kami, bahkan keselamatan jiwa kami, sehingga pada saat ini tidak kami sia-siakan. Kami rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus menatap hadirat-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh merasakan bahwa kami boleh menyembah, memuji oleh karena semua kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan di dalam kami mengabdikan diri kami lewat ibadah pada sore hari ini. Sekarang kami Tuhan akan menerima daripada firman-Mu, pakai hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan untuk senantiasa membangun, membangkitkan iman kami, supaya dalam situasi apapun Tuhan, kami tetap bersandar kepada-Mu, mengandalkan Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau ada roh jahat, roh iblis, roh yang sengaja untuk mengganggu jalannya kepada kami, tidak ada kuasa yang lebih besar kecuali dari Roh Kristus sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya kuasa-Mu menguasai Tuhan ruangan ini, terlebih ruangan hati kami, sehingga Tuhan kami bisa menerima kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Patut bersyukur pada sore hari ini hanya oleh karena anugerah Tuhan kita diberikan kesempatan pada sore hari ini sehingga kita dapat datang memenuhi undangan Tuhan lewat ibadah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama daripada Tuhan. Dan pada sore hari ini kita masih berada di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 3 dan ayat yang keempat. Ya, kita buka di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi Tuhan mengajarkan di dalam kehidupan kita secara khusus ayat ini untuk istri, bagaimana istri itu harus tunduk kepada suaminya. Kemarin sudah saya jelaskan, tunduk itu artinya taat. Yang kedua, tunduk itu bertanggung jawab. Yang ketiga, tunduk itu setia. Jadi kalau menghadapi suami yang mungkin keras, suami yang tidak setia, suami yang tidak taat terhadap firman Tuhan, itu dimenangkan oleh istrinya lewat perbuatannya, yaitu lewat ketundukannya kepada suami. Ini adalah istri-istri Kristen. Ini istri-istri yang beribadah kepada Tuhan, adalah istri yang tunduk kepada suaminya, tunduk terhadap perintah, yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas dan kewajibannya. Tunduk itu yang
sehingga anaknya, suaminya ketika bangun menyambut mereka berbahagia. Nah, jadi walaupun istri itu bekerja, tetap ini tanggung jawab. Kalau mungkin pulang kerja sama-sama capeknya, nggak mungkin suaminya yang akan membuatkan kopi. Apalagi kalau suaminya itu suka kopi, tetap istri. Karena itu memang dari tanggung jawabnya. Ya, tetapi tidak perlu menyesal. Ya. Kalau begitu menyesal jadi istri, saya menyesal jadi perempuan. Enggak. Dunia ini tidak ada perempuan itu sepi. Coba lihat hiburan-hiburan. Kenapa hiburan itu mau menarik? Coba kalau yang ada itu laki-laki dong, tidak menarik. Tapi karena ada kaum hawa yang ada di sana, sehingga menjadi ramai. Ini fakta. Ya. Jadi dunia ini tanpa perempuan itu sepi. Jadi memang kodratnya seorang wanita. Jadi bagi wanita-wanita yang tidak perlu menyesali diri ketika dijadikan oleh Tuhan seorang wanita. Dan saya membaca sebuah artikel wanita yang hebat. Wanita yang hebat itu bukan karena dia cantik. Wanita yang hebat bukan karena dia kaya. Wanita yang hebat bukan karena dia pintar. Dan bukan karena di sampingnya ada pria yang gagah dan yang kaya. Tapi wanita yang hebat adalah wanita yang mampu terus berdiri menyelesaikan masalahnya. Itu adalah wanita yang hebat ketika dia tetap bisa berdiri, tetap dia bertahan untuk menyelesaikan masalah persoalan yang dihadapinya. Wanita yang hebat adalah wanita yang mampu berdoa dan percaya semua akan berlalu. Nanti masalah-masalah yang dihadapi harus diyakini, didoakan bahwa itu pasti akan berlalu. Itu adalah wanita yang hebat. Wanita yang hebat adalah wanita yang melukis kekuatan melalui proses kehidupan. Jadi mungkin sementara waktu ini saudara harus lewat proses seperti ini untuk membuktikan bahwa Anda adalah wanita yang hebat. Mungkin menghadapi suami, mungkin menghadapi anak. Wanita yang hebat adalah wanita yang bersabar saat tertekan, bisa tersenyum saat hati mereka menangis. Wanita yang hebat adalah wanita yang bisa diam saat terhina. Ya, ketika dihina nggak protes, nggak berontak, tetapi tetap bisa diam. Itu adalah wanita yang hebat. Dia adalah wanita yang mempesona karena bisa memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Dia tidak sakit hati ketika dihina. Wanita yang hebat adalah wanita yang mampu membalut luka hati dengan kesabarannya dan mampu memadamkan amarah dengan tersenyum. Ini tidak gampang. Menghadapi orang yang marah itu bisa juga terbawa emosi. Tetapi jadilah wanita yang hebat. Ketika suami Anda marah, ketika anak Anda marah, Anda bisa tersenyum. Itu adalah membuktikan bahwa Anda adalah wanita yang hebat, wanita yang luar biasa. Ya, mampu memadamkan amarah dengan tersenyum, mampu menghapus dendam dengan memaafkan. Luar biasa kalau Anda itu ditempatkan oleh Tuhan sebagai
dan dia harus tetap tunduk kepada suaminya. Itu adalah seorang wanita yang percaya kepada Tuhan, seorang wanita yang beribadah kepada Tuhan. Dan yang terakhir kemarin yaitu setia. Ini masuk yang baru, yaitu wanita atau istri yang tunduk kepada suami itu adalah istri yang tetap setia kepada suaminya. 1 Korintus pasal yang ke-7. Tunduk itu artinya juga setia. Setia kepada suami. 1 Korintus pasal yang ke-7. Satu Korintus pasal 7 ayat yang ke-10. Kepada orang-orang yang telah kawin atau menikah, aku tidak, bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Istri-istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Sama, ya, sama-sama satu poin ini. Istri tidak boleh menceraikan suaminya dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Istri-istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu ya pernah terjadi, ya, berapa banyak istri-istri sampai dihitung lebih kurang 2000 dalam waktu kurang lebih 2 bulan, sampai antri istri mau menceraikan suaminya karena mereka tidak bekerja. Itu kalau di sana. Saya harapkan di sini tidak seperti itu. Ya. Suami dalam keadaan apapun, keadaan susah, keadaan senang, keadaan sehat, keadaan sakit, keadaan punya duit, gak punya duit, harus tetap bisa diterima sebagaimana mestinya. Ya. Jangan ketika dompetnya kan saja diterima, ketika dompetnya tidak ada isinya dibuang. Ada uang, abang saya, tidak ada uang, abang tendang, nggak boleh seperti itu. Ya, ada uang, nggak ada uang, tetap di saya. Ini istri-istri yang jomblo-jomblo belajar ini. Nah, ayat ini ditaruh di hatinya. Ketika mengambil keputusan masuk dalam rumah tangga, wah, ini harus terpatri dalam hidupnya, harus direalisasikan dalam kehidupan yang nyata. Istri-istri tidak boleh menceraikan suaminya. Oh, kalau dia nganggur, ya Anda yang membantu. Kan istri apa tugasnya? Menolong. Kalau suami dalam kesulitan masalah keuangan, apa salahnya kalau istrinya itu ikut
Ada wanita-wanita yang menjadi kuli buat jalan, pikul batu. Ada yang seperti ini. Banyak wanita-wanita yang jadi kuli bangunan, wanita-wanita yang belah batu. Dia bekerja keras seperti itu. Anda tidak seperti itu, Mas. Dia punya tempat tinggal yang nggak layak untuk dihuni. Kalau Anda ya di sini wanita-wanita jadi kalau masak tinggal putar, karena pakai gas. Mereka pakai kayu bakar. Kalau saya bicara masalah masak pakai kayu bakar, saya pengalaman. Saya di Kalimantan selama 2 tahun masak pakai kayu bakar. Jadi saya mengerti betapa susahnya, betapa sulitnya untuk nyalakan api tok itu. Itu perjuangan. Apalagi kalau musim seperti ini, musim hujan. Bisa aku minum mulut ini? Jangan. Bukan nyuwok orang, tapi nyuwok dapur supaya bisa nyala. Bagaimana perjuangannya seperti itu? Karena saya ngalami, sudah tahu bagaimana susahnya. Kalau sekarang nanti nggak putar cerek, nyala. Setelah itu tinggal. Ya. Nah itu sebabnya kalau melihat hal yang seperti ini masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur saya masih tidak seperti mereka perjuangannya. Mereka berjuang keras yang seharusnya bukan dilakukan oleh wanita. Ini karena keadaan yang menuntut seperti itu. Coba nih lihat di lereng-lereng gunung. Anda yang gendong hasil buminya turun naik gunung seperti itu. Toh kalau dijual juga tidak seberapa mendapatkan uang. Yang ada di sini tuh masih bersyukur. Ya jangan mengeluh, apalagi menyesal dari wanita. Tetap bersyukur kepada Tuhan karena masih banyak orang yang kerja keras yang seharusnya tidak mereka lakukan. Ya karena keadaan yang menuntut. Jadi kalau mungkin kerja, ya bantu perekonomian suaminya wajar. Bukan berarti jangan merasa sudah seperti disiksa. Ya. Harus dengan kesadaran melakukan segala sesuatu. Karena yang memang istri itu adalah seorang penolong. Gitu kan? Jadi dalam keadaan apapun harus tetap setia. Tidak boleh menceraikan berarti setia. Ya. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, situasi enak dan tidak enak, situasi menyenangkan dan tidak menyenangkan sekalipun, ya. Tetap harus setia. Tidak hanya istri-istri, itu masalah ini kesetiaan, tapi suami-suami jangan menceraikan istri. Saya ulangi, suami-suami supaya mengerti kebenaran ini. Ya, kalau ayat 10 itu adalah istri tidak boleh menceraikan suaminya, ayat 11. Dan jikalau yang bercerai dia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan suami tidak boleh menceraikan istrinya. Suami juga sama. Dan hanya istri yang dituntut tidak boleh menceraikan istrinya, tetapi suami-suami juga harus menjadi suami yang setia terhadap istrinya. Dalam keadaan apapun istrinya. Istrinya menyenangkan dan menyenangkan tetap harus setia. Karena sudah dia mengambil keputusan. Itu sebabnya kalau saya memberikan
sudah datangnya dari Tuhan ini istrinya. Wah, iya om, saya yakin ini datangnya dari Tuhan. Nanti yang istrinya, suaminya ini yakin nggak kalau ini datangnya dari Tuhan? Iya, datang dari Tuhan. Nanti berjalannya waktu pindah. Wah, ternyata dulu bukan dari Tuhan, yang dari Tuhan yang ini. Ya, tidak seperti itu. Kalau sana datangnya dari Tuhan, kalau sudah datangnya dari Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang pelin-pelan. Kalau saudara sebagai orang yang beriman, kalau yakin bahwa itu datangnya dari Tuhan, itu harus diperjuangkan sampai akhir hidupnya. Mau yakin dari Tuhan, dan memang pas untuk saudara, bukan yang lain. Jadi suami istri itu harus setia. Kalau tidak boleh menceraikan itu berarti setia. Kalau menceraikan tidak boleh menikah lagi. Ini hukum firman Tuhan. Ya. Nah, sebabnya sekali kita mengambil keputusan untuk masuk dalam rumah tangga, pertahankan, perjuangkan sampai akhir. Ini adalah hubungan suami istri. Memang ayat ini di dalam 1 Petrus ini secara harfiah memang berbicara masalah suami istri. Dan pokok pembahasannya adalah istri harus tunduk kepada suami. Kalau kita pelajari lebih dalam lagi bahwa gereja itu adalah sama dengan istri. Coba masuk dalam yang rohani, Efesus pasal yang 5. Efesus pasal yang 5. Ayat 24 dan lompat ayat yang ke-32. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ini masuk dalam yang rohani. Ya, kalau mulai kemarin itu kita berbicara secara harfiahnya. Memang istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu, sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Ini adalah rahasia yang besar. Rasul Paulus katakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi jemaat itu digambarkan sebagai seorang istri. Jemaat itu digambarkan sebagai seorang wanita, dan Kristus sebagai mempelai laki-laki surgawi. Dan kita sebagai jemaatnya harus tunduk. Kita jemaat harus taat kepada Kristus. Ya, jadilah jemaat, jadilah istri-istri Kristus yang taat, yang tunduk. Dan memang untuk taat itu susah. Manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa itu karena tidak taat, tidak tunduk. Ketidaktaatan ini memang mudah kita kerjakan. Hawa pun juga tidak taat. Ya.
diberitahu sama Adam. Kok ngerti ya? Karena diberitahu namanya suami itu. Diberitahu sama Adam. Lalu dia mengatakan, oh tidak, bahwa pohon ini tidak hanya tidak boleh dimakan, tetapi tidak boleh diraba. Padahal Tuhan tidak bicara masalah tidak boleh diraba, tidak boleh dimakan. Dan dia mengatakan kalau makan buah ini, pengetahuan baik dan jahat ini akan mati. Tapi Iblis mengatakan enggak, kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu hal yang baik dan yang buruk. Ya, sudah mulai imannya mulai berubah. Imannya sudah mulai kabur terhadap firman Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyatakan dengan jelas tidak boleh dimakan. Padahal di Eden itu berbagai buah yang ada di sana, hanya satu saja yang tidak boleh. Manusia itu masih kurang, sudah dipopulasi banyak tetangga kurang. Nah, ya ini memang manusia seperti itu. Ya sampai sekarang ini. Ya. Justru yang dilarang itu yang dilakukan. Yang dilarang justru itu yang dikerjakan. Akhirnya jatuh dalam dosa. Dosa ketidaktaatan yang membuat manusia itu menderita. Sebenarnya Tuhan ini tidak pernah merasakan penderitaan. Tuhan yang Maha Kasih. Dia menciptakan manusia bukan untuk mati, bukan untuk sengsara, bukan untuk sakit. Dan Tuhan menciptakan manusia supaya dia hidup untuk seterusnya dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Ketika belum jatuh dalam dosa, setiap hari, mau namanya di satu taman bersama-sama dengan Allah, setiap waktu bisa bertemu dengan Tuhan, membuat manusia itu bisa menikmati sebuah kebahagiaan dalam hidupnya. Memang di dalam Kejadian tidak tulis berapa puluh tahun Adam itu di Eden, tidak dicatat di sana. Mungkin juga dalam kurun waktu yang panjang di Eden itu, karena tidak dicatat di sana. Hidup dalam keabadian, hidup dalam kekekalan. Setelah jatuh dalam dosa, manusia malah rusak semua. Pikirannya rusak, hatinya rusak, tubuhnya juga rusak. Tuhan tidak pernah merasakan sakit. Manusia bisa sakit, bisa mati akibat dosa. Tapi bukan berarti saudara sakit di dosa. Ya, akibat dari Adam. Jadi kita yang mewarisi sekarang ini, kita bisa sakit, ya kita mewarisi dari dosa Adam ini. Ya, semua orang pasti mengalami ini, baik berat maupun biasa, dan kita pernah semua merasakan sakit. Hanya bisa dicegah. Ya. Pola makan yang harus diperhatikan. Ya bisa dicegah sakit itu. Ya memang lebih baik ya mencegah daripada mengobati. Ya, ini yang masih muda-muda ini jangan mengatakan aku masih muda, masih kuat, terus sembarang kali dimakan. Ya, harus mulai memperhatikan ya, pola hidup yang sehat. Mau makan itu ada di sini. Kan di sini tidak enak. Kalau sudah di sini sudah ada merasakan, apalagi kalau sudah keluar doa. Kalau sudah keluar kan sama parahnya.
karena kepengennya, karena nggak bisa menahan kesukaannya. Setelah makan, misalnya kalau orang diabetes, ada tuh, setelah makan disuntik insulin, karena nggak bisa nahan kesukaannya. Lebih baik seperti itu. Ini yang masih sehat-sehat, yang masih segar-segar ini, yuk kita belajar pola makan yang sehat. Dengan hidup sehat kita bisa melayani Tuhan yang maksimal. Itu saja tujuannya. Jadi sehat tujuannya hanya untuk bisa melayani Tuhan, melayani yang maksimal. Kalau sakit itu terganggu, pasti. Walaupun mungkin fisiknya yang sakit, tapi pikirannya pasti terganggu. Ya, saudara kalau membaca dalam keadaan sakit, tidak mungkin bisa menangkap dengan baik. Karena membaca sudah sampai merasakan tubuhnya sakit, sehingga tidak mendapatkan yang maksimal. Beda dengan orang yang sehat. Ya, orang sehat kalau membaca, ya mungkin dalam waktu yang cukup lama tetap bertahan dan pikiran fresh, pikiran segar, mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya, puji Tuhan. Nah, di sini tadi hubungan jemaat dengan Kristus digambarkan sebagai seorang istri dengan suami. Kalau istri itu tunduk, istri itu taat kepada suaminya, demikian pula jemaat. Nah, harus taat, harus tunduk, ya, kepada Kristus. Nah, itu sebabnya di dalam Petrus pasal 1 ayat 14. 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadilah anak-anak Tuhan yang taat terhadap firman Tuhan. Ketaatan itu memiliki nilai plus dari Tuhan. Jadi bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, itu yang membuat Tuhan itu tertarik. Tetapi Tuhan itu lebih tertarik kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang menurut kepada Tuhan. Ini namanya tunduk. Karena tunduk itu adalah taat. Kalau orang itu tidak taat, berarti orang itu suka protes, orang itu suka berontak, dan tidak ada jiwa ketaatan di dalam kehidupan. Dan yang menjadi teladan dalam kehidupan kita berbicara masalah ketaatan itu adalah Kristus sendiri. Itu sebabnya kita harus menjadi jemaat yang seimbang keberadaannya dengan Kristus. Nah, itu sebabnya kita ini sedang dibawa, diproses untuk menjadi sama dengan Kristus. Kalau malam hari ini berbicara masalah ketaatan, Kristus itu adalah pribadi yang taat terhadap Bapaknya. Ini di pasal 2.
sebagai manusia. Ini tugas yang gak mudah. Tugas yang gak gampang untuk dikerjakan dalam kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus yang harus menebus dosa manusia. Dan tidak ada jalan yang lain kecuali Dia harus mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu adalah kematian. Itu sebabnya penebusan ini harus dilakukan Tuhan lewat kematiannya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus mati itu menggantikan kehidupan kita. Kita yang seharusnya yang pantas mati karena dosa. Tetapi pribadi Tuhan yang tidak ada dosa sedikit pun dalam tubuhnya, Dia rela melakukan itu. Bukan karena terpaksa, karena kesadaran untuk membebaskan kita. Dia lakukan itu karena ketaatannya kepada Bapa. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bagaimana supaya bisa taat? Merendahkan hati, merendahkan dirinya. Orang tidak akan pernah bisa taat kalau tidak merendahkan diri. Ya. Kalau masih egonya itu dipertahankan, tidak akan pernah bisa taat. Kalau masih merasa bisa, susah untuk bisa taat. Apalagi kalau merasa lebih, aduh susah. Nah, untuk itu kita perlu melewati proses ini supaya kita sama seperti Kristus. Kan tujuannya itu kan sama seperti Kristus. Sidang jemaat ini dibawa nanti memiliki karakter yang seperti Kristus. Kalau malam hari ini berbicara masalah ketaatan, ya. Nah, inilah jemaat yang taat. Ya, kalau di gereja ya dengan gembala. Ya, kalau di sekolah anak-anak ya taat kepada gurunya, yang kuliah dengan dosennya, yang bekerja dengan pimpinannya. Dan wujud ketaatan itu tidak hanya ketika kita ada di gedung gereja, ketika kita di luar pun belajar taat. Dari ketaatan itu belajar sampai mati, sampai kedagingan kita itu mati. Sudah tidak ada yang diandalkan lagi, tidak ada yang dibanggakan. Kalau ada orang itu membanggakan sesuatu, susah untuk taat. Pasti nggak bisa. Ketika dia sudah melepaskan keakuannya, melepaskan egonya, melepaskan kemampuannya, baru bisa untuk ditaat. Selama itu dipertahankan, tidak akan pernah bisa taat. Sebabnya yang disebutkan pada ayat yang ke-6, mengosongkan diri. Tuh. Ini yang paling susah itu mengosongkan diri. Tetapi itu dilakukan Kristus. Walaupun Dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Yang sama dengan Allah saja tidak dianggap. Nah, kita ini siapa? Kalau ini ayat ini termeterek dalam hati kita. Pengosongan diri itu harus menyapa. Siapapun kita, punya kemampuan apapun, punya kedudukan apapun, karena apa yang ada dalam kehidupan kita itu ya, masih biasa. Kalau dibanding dengan Kristus, Dia Allah saja mengosongkan diri sebagai manusia. Ya. Kalau kita menghidupi kebenaran ini, ayat ini, itu baru bisa
kita ini menjadi orang-orang yang taat, yang tunduk, sama seperti Kristus. Itu sudah dilakukan Kristus, dan itu ditinggalkan kepada kita jemaatnya supaya kita mengikuti teladannya. Jadi kita tidak sebatas orang percaya yang disebut Kristen, tetapi kebenaran dan kebenaran itu harus nyata dalam kehidupan kita, supaya kita ini memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Dan simpulannya, istri tunduk kepada suami, itu secara harfiah masuk lebih dalam lagi jemaat harus tunduk kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berikan satu pujian. Ya, telah mendapati kasih yang besar. Tidak akan pernah mendapatkan kasih yang sejati di dunia ini. Kasih yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Dan kasih yang sejati akan mengubah sikap hati kita malam hari ini, supaya memiliki hati yang taat, memiliki hati yang tunduk kepada Kristus. Fire.
ketika kesempatan yang terbaik boleh kami manfaatkan untuk belajar bagian firman. Kebenaran yang telah tersampaikan di malam ini kiranya membawa kami untuk semakin memahami mengerti. Kami terus dididik, dituntut, dibimbing, digembalakan sampai kami memiliki karakter Kristus. Amin. Dimulai dari hubungan suami istri, hubungan keluarga, hubungan jemaat masyarakat, dan kami boleh menjadi orang-orang yang menampilkan karakter Kristus di mana kami Tuhan tampakkan. Teguhkan hati dan iman kami, karena setiap firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu mengerjakan segala perkara yang Tuhan kehendaki, sehingga setiap telinga yang mendengar benar-benar memiliki kehidupan yang diubahkan oleh kuasa Tuhan. Sekeras apapun hati kami tidak sanggup untuk menahan dahsyatnya firman itu mengubah dan merestorasi hidup kami. Terima kasih Bapa, karena kesempatan seperti ini tidak dimiliki oleh banyak orang. Kesempatan seperti ini hanya bisa dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang taat, setia, dan memiliki hati yang tunduk untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Makasih Bapak diberkati hamba-Mu yang sudah berbicara malam ini. Dalam pelayanan berikutnya mari Tuhan urapi, perlengkapi sesuai dengan janji-Mu. Bukan hanya sebatas firman yang disampaikan, tetapi ada kuasa yang diimpartasikan untuk mengubah kehidupan umat-umat yang percaya. Sehingga ketika kami ragu dalam memahami firman-Mu, kami diubahkan oleh kuasa yang luar biasa. Diberkati hamba-Mu dalam tugas tanggung jawab keluarga rumah tangga, dalam pekerjaan pelayanan, dalam membina hubungan masyarakat sekeliling. Jadikan hamba-Mu bersama keluarga, bahkan kami semua boleh menjadi alat yang terus menyuarakan suara kenabian, sehingga ada banyak orang mengenal Dikau, dunia diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Ini ungkapan syukur kami, mengimani meyakinkan kami telah diberkati oleh firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa yang percaya katakan Amin. Doakan dulu kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kegiatan ibadah kita hari Jumat ada ibadah pemuda di tempat ini dimulai jam 6.15. Hari Sabtu ada latihan, paduan suara, leader singer, pemain musik. Kembali kepada hari Minggu, ibadah raya 1 jam 7, ibadah raya 2 jam 9, dan ibadah Minggu disertai dengan persembahan tangan untuk pembangunan. Tidak ada pengumuman yang lain, saya sudah sebagai berdiri. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini dengan pujian segala puji syukur. Segala puji dan syukur hanya kita peruntukkan.
Tuhan turunkan tangan kuasa menjamah mereka yang sakit dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa belum Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk kelanjutan pembangunan tempat parkir dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Serahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya. Demikian pula pemerintah yang ada di daerah diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin, menghimbau setiap masyarakat memperhatikan protokol kesehatannya. Biarlah dengan upaya ini negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga, lindungi, serta tuntun dan pimpinlah mereka. Tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membuat nama-Mu dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang berduduk di bangku sekolah mulai dari belajar sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademisnya maupun non-akademisnya. Jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke pakai masing-masing. Kami tetap mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Raja yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang.